Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konbanwa. Perkenalkan saya Andi Muhammad Saroh Maraja Ridho Akbar dari Program Studi Administrasi Pembangunan Negara 3B. Hari ini saya akan mempresentasikan sistem pemerintahan negara maupun sistem pemerintahan daerah Jepang. Agenda hari ini, saya akan membahas pemerintahan negara dimulai dari sejarahnya, bentuk pemerintahan, sistem parlemen, dan lembaga negara. Dan juga saya akan membahas sistem pemerintahan daerah yang dimulai dari prefektur dan kota madya. Yang pertama-tama yaitu Nihon Koku atau Jepang merupakan sebuah negara kesatuan yang bersistem parlementer dengan berbentuk monarki konstitusional dan juga negara kepulauan di Asia Timur. Sistem pemerintahan negara akan saya mulai dengan sejarahnya. Berawal dari berakhirnya kejayaan samurai serta shogun ataupun dikenal dengan era Meiji, wujud pemerintahan negara Jepang setelah itu mulai dipertimbangkan. Tidak hanya itu, mereka pula mengambil sistem pemerintahan, sistem politik, dan penerapan ciri sistem hukum Eropa kontinental yang diambil dari negara Inggris serta Amerika. Setelah itu, pada 1881 hingga 1931, sistem hukum yang diterapkan sebelumnya berubah dengan sistem hukum yang lebih modern. Utamanya merupakan hukum tindak pidana. Keadaan ini didasari atas anggapan bahwasanya setiap kejahatan serta hukum paling tidak dibatasi oleh suatu ketentuan hukum yang sesuai dengan landasan hukum pembuatan peraturan perundang-undangan. Bersamaan berjalannya waktu, terlebih setelah masa Perang Dunia II, pada tahun 1947, Jepang setelah itu menghasilkan Undang-Undang Dasar sebagai simbol demokrasi pada masa itu. Dari situlah setelah diberlakukannya institusi politik modern yang mengambil konsep dari Amerika yang diterapkan di Jepang. Mengapa demikian? Keadaan ini tidak lain diakibatkan oleh kekalahan Jepang dari Amerika pada masa Perang Dunia Kedua. Tetapi kondisi ini memunculkan beberapa konsekuensi yang wajib mereka ambil. Salah satunya merupakan konsekuensi dalam keharusan mengikuti sistem pemerintahan politik serta sistem lain yang dianut oleh negara pemenang perang pada masa itu. Dengan adanya konstitusi baru tersebut, negara Jepang setelah itu didaulat sebagai salah satu negara yang menganut paham pasifisme atau paham cinta damai dan menerapkan praktek sistem demokrasi liberal. Oleh sebab itu, Jepang setelahnya tidak diizinkan buat meningkatkan industri dalam bidang persenjataan, tidak membentuk angkatan militer, dan sebagai gantinya, sistem pertahanan negaranya mempraktikkan sistem pemerintahan sipil serta harus militer. Bentuk pemerintahan negara Jepang merupakan monarki konstitusional. Monarki konstitusi di Jepang bisa dimaksud kalau Kaisar Jepang mempunyai kekuasaan yang dibatasi oleh konstitusi. Di Jepang sendiri, Kaisar ialah kepala negara yang diresmikan sebagai simbol negara paling utama dalam urusan diplomatik dengan negara lain. Di sisi lain, kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Perdana Menteri serta beberapa anggota yang terpilih dari Parlemen Jepang. Bisa dimaksud kalau kedaulatan negara terletak di tangan rakyat. Sistem parlemen yang diterapkan pada bentuk pemerintahan negara Jepang merupakan sistem parlemen dua kamar yang mengikuti sistem parlemen yang diterapkan negara Inggris. Sistem kabinet di Jepang beranggotakan Perdana Menteri serta para menteri yang lain. Perdana Menteri umumnya berasal dari partai majelis rendah yang berperan sebagai kepala pemerintahan. Sebaliknya buat para menteri kabinet yang lain hendak dinaikkan oleh Perdana Menteri. Di sisi lain, Perdana Menteri hendak dinaikkan oleh Kaisar Jepang sesuai dengan keputusan Parlemen Jepang serta menyetujui atas penaikan menteri kabinet yang lain. Lembaga negara. Dalam konstitusi tersebut pula diresmikan kemandirian dari 3 struktur negara lembaga negara, ialah lembaga legislatif, parlemen, lembaga eksekutif, kabinet, lembaga yudikatif, majelis hukum.
Sekarang saya akan menjelaskan sistem pemerintahan daerah dari Jepang. Kita mulai dengan prefektur. Prefektur adalah otoritas regional yang terdiri dari kota madya dan bertanggung jawab atas administrasi regional yang lebih luas. Jepang terdiri dari 47 prefektur dan Tokyo adalah salah satu otoritas regionalnya. Sedangkan Kota Madya merupakan entitas publik lokal yang mempunyai hubungan kuat dan langsung dengan penduduk setempat, serta menangani urusan-urusan yang berhubungan langsung dengan penduduk setempat. Di Jepang terdapat 790 kota, termasuk kota yang ditunjuk, 745 kota kecil, dan 183 desa. Baiklah, itulah sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan arigatou gozaimasu.